Rakyat tidak percaya kepada proses demokrasi yang sekarang terjadi. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Misalnya Undang-Undang ITE, itu semua membuat kebebasan berbicara menjadi terganggu. Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Selamat malam saudara, isu soal demokrasi dan kebebasan berekspresi mencuat di debat perdana calon Presiden RI. Namun 3 kandidat beda pendapat. Anies Baswedan menyatakan kualitas demokrasi dan kebebasan berekspresi mengalami penurunan. Hal senada disampaikan Capres nomor urut 3, Ganjar, yang mengatakan demokrasi di Indonesia sedang tidak baik-baik saja dan kebebasan berpendapat belum berjalan sebagaimana mestinya. Namun hal ini dibantah Prabowo Subianto. Capres nomor urut 2 menyatakan jika tak ada demokrasi, Anies Baswedan tidak akan bisa ikut pilkada Gubernur DKI Jakarta. Lalu benarkah kualitas demokrasi di negeri ini sedang terdegradasi atau hanya soal beda cara pandang dalam melihat standar kebebasan berekspresi dan membaca iklim demokrasi? Lalu apa solusi dan komitmen yang ditawarkan calon pemimpin negeri jika terpilih nanti? Kita akan membahasnya bersama dengan sejumlah narasumber. Selamat malam dan selamat datang Jakfar Siddiq dari Timnas Amin Muhaimin. Selamat malam, Mbak. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Ciko Hakim, juru bicara TPN Ganjar Mahfud. Malam. Selamat malam. Selamat malam dan selamat datang Johannes Joko, tenaga ahli utama KSP. Selamat malam. Malam, Mbak. Selamat malam dan selamat datang Habibur Rahman, Wakil Ketua TKN Prabowo Gibran. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dan juga teman-teman mahasiswa dari BEM FISIP Universitas Indonesia, BEM Universitas Trisakti, Universitas Negeri Jakarta, dan Universitas Atmajaya. Saudara, inilah Dua Arah. Saya Liviana Charlisa. Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dalam debat perdana Selasa lalu menyinggung soal kebebasan berpendapat dan demokrasi yang saat ini dia nilai turun. Kita menyaksikan bagaimana kebebasan berbicara menurun, termasuk mengkritik partai politik. Dan angka demokrasi kita menurun, indeks demokrasi kita. Bahkan pasal-pasal yang memberikan kewenangan untuk digunakan secara karet kepada pengkritik. Tapi, hal itu pun dibantah oleh calon presiden nomor urut 2 Prabowo Subianto. Mas Anies mengeluh tentang demokrasi ini dan itu dan ini. Mas Anies dipilih jadi gubernur DKI menghadapi pemerintah yang berkuasa. Saya yang mengusung Bapak. Kalau demokrasi kita tidak berjalan, tidak mungkin Anda jadi gubernur. Sementara Ganjar Pranowo, calon presiden nomor urut 3 menekankan bahwa demokrasi harus dijaga dan kasus yang berkaitan dengan kebebasan berpendapat harus diselesaikan. Saya mendengar ketika demokratisasi mesti berjalan dan demokrasi mesti kita jaga bersama, ada Ibu Sinta yang ketika menyampaikan pendapat harus berurusan dengan aparat keamanan. Ada Melki, Ketua BEM yang kemudian ibunya harus diperiksa. Maka yang seperti ini harus usai. Setara Institut mencatat kebebasan berekspresi dan menyampaikan pendapat mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Bahkan
Bahkan, pasal karet Undang-Undang ITE di tahun 2023 mencapai 89 kasus. Kebebasan berekspresi juga kami lihat juga tengah dilanggar oleh negara dalam bentuk mengkriminalisasi terhadap kelompok-kelompok masyarakat adat. Kriminalisasi terhadap masyarakat dengan berbasis Undang-Undang ITE itu banyak sekali ditemukan pada era Presiden Jokowi. Dan data monitoring dari awal Januari sampai dengan Oktober 2023 juga angkanya masih sangat tinggi, yaitu sebesar 89 kasus gitu. Istana pun ikut menanggapi kritikan terkait kebebasan berekspresi. Ada pepatah gitu Mbak, kemarau setahun dihapus oleh hujan sehari. Janganlah apa yang sudah dilakukan oleh Bapak Presiden Jokowi selama 9 tahun ini, kita harus fair lah, harus adil. Adil dalam berpikir, adil dalam bertindak. Lalu benarkah bahwa kebebasan berpendapat dan demokrasi saat ini sedang terdegradasi? Atau hanya sebatas isu saja yang dimanfaatkan untuk kepentingan elektoral semata? Saudara, betulkah kebebasan berekspresi dan juga demokrasi di Indonesia terdegradasi? Saya mau tanya ke Mas Jakfar, kenapa capres Anda kemudian terkesan agresif menyerang pemerintah soal kebebasan demokrasi di Indonesia? Menurut saya yang pertama Mbak, saya mau mulai kalau kita ingat debat tahun 2014. Di debat pertama juga waktu itu Pak Jokowi menyampaikan bahwa demokrasi menurut dia adalah mendengarkan suara rakyat. Lalu mengagregasi, menjadikan program, dan kemudian suara-suara itu harus dijaga sebagai sebuah pengingat atau warning untuk pemerintah. Itu debat 2014. Dalam posisi ini saya ingin mengutip filsuf Prancis, Voltaire, bilang, saya tidak sependapat dengan kamu, tapi saya akan bela hakmu untuk berbicara. Dalam bayangan saya, demokrasi seperti itu. Lalu, bagaimana dengan pernyataan Mas Anies? Tadi ada Setara Institut menyampaikan data bahwa indeks demokrasi kita turun. Begitu juga ada lembaga internasional yang menyatakan indeks demokrasi kita turun. Artinya, apa yang disampaikan Mas Anies adalah sebuah fakta. Tadi Pak Ganjar juga menyampaikan ada Melki, Ketua BEM, yang orang tuanya juga didatangi oleh sekelompok orang untuk bertanya karena aktivitasnya sebagai mahasiswa gitu ya, sebagai kelompok protes, sebagai kelompok yang menyampaikan aspirasi masyarakat. Nah, maka kemudian apa yang disampaikan Mas Anies, selain dia fakta, dia menjadi pengingat, warning buat kita bahwa demokrasi ini harus terus kita jaga dan kita tingkatkan kualitasnya. Bagaimana cara meningkatkan kualitasnya? Yang pertama, kebebasan berpendapat adalah hak paling tinggi dari manusia. Maka kemudian dari proses itulah Mas Anies mengingatkan kita semua, pemerintahan berikutnya dan yang sekarang itu harus melakukan terobosan dan perubahan untuk meningkatkan proses itu. Artinya masih kurang baik? Pasti. Gini, kurang baiknya kita bekerja, kita berdemokrasi, tentu tidak selalu mengatakan bahwa kita puas, karena itu akan menciptakan demokrasi yang stagnan. Kita harus naikkan terus kualitasnya, perdebatan, gagasan-gagasan, dan kritik. Itu harus membuat pemerintah kemudian juga mengoreksi dirinya. Dan kita juga menebalkan telinga, biasa saja kritik dalam proses ini gitu. Saya lempar ke Mas Johannes. Kalau dibilang demokrasi kita kualitasnya nggak bagus, gimana tuh? Nanti dulu. Pemerintah dulu. Kalau saya ngelihatnya gini, Mas. Kalau kita mau mengambil satu pendapat atau apapun, maka baiknya pendapat itu dilihat melalui indeks-indeks objektif yang ada. Bukan sekedar subjektif. Kalau kita bicara tentang kebebasan demokrasi, hari ini minimal kita bisa mengutip 3 lembaga yang mengeluarkan indeks kebebasan demokrasi. Satu, lembaga BPS. Indeks demokrasi kita dari tahun ke tahun, bahkan pada titik ini sekarang mengalami puncaknya. Paling tinggi lah, nilainya hampir 80, sekian lebih. Kemudian ada juga dari Freedom House. Memang Freedom House menyatakan kebebasan demokrasi indeksnya stagnan. Ada satu lagi yang sering dipakai, Economic Intelligence Unit. Dia mengatakan bahwa indeks demokrasi memang menurun. Dari semua capaian-capaian itu semua, Mbak, dari semua indeks-indeks itu, kita harus fair dan adil untuk melihat apa sih sebenarnya yang terjadi dengan kebebasan demokrasi kita hari ini. Bahwa proses demokrasi memang adalah proses panjang. Konsolidasi terus dilakukan. Tetapi yang penting adalah komitmen dari pemerintahan Presiden Jokowi sampai hari ini yang namanya kebebasan berpendapat
itu betul-betul dijamin. Oke. Contohnya apa? Paling gampang dan paling sederhana. Kami itu di istana hampir tiap hari itu minimal ada 5-6 kelompok itu yang mengadakan aksi demo di depan istana. Mungkin Indonesia menjadi sebuah negara yang sangat menarik ketika rakyatnya menyampaikan aspirasinya melalui aksi-aksi massa di depan istana kepresidenan. Itu kita komunikasikan langsung. Yang kedua, Mbak, kami di kantor staf presiden, Bapak Kepala Staf Kepresidenan Pak Muldoko itu membuat sebuah program yang namanya Kantor Staf Presiden Mendengar. Tujuannya untuk apa? Kita datang ke masyarakat, kita dengarkan masyarakat, bahkan tidak sedikit masyarakat yang datang hari ini melihat istana itu bukan sesuatu yang sakral, yang istimewa untuk dimasuki, hadir dan marah di dalam kantor staf presiden untuk menyampaikan aspirasi. Oke, intinya menurut Anda kebebasan demokrasi di Indonesia versi datanya BPS saat ini sedang di puncak-puncaknya. Pertanyaannya untuk Mas Ciko dulu. Kenapa kemudian Mas Ganjar yang juga ikut sebagai partai utama penyokongnya itu juga partai utama penyokong pemerintah. Kenapa ikut-ikutan mengkritik soal kebebasan demokrasi? Mas Ganjar jelas menyebut apa aja yang sedang terjadi terhadap Bu Sinta, Melki dari BEM UI. Jadi apa yang dia sebut itu berkaitan dengan apa yang dia lihat dan masyarakat lihat dan rasakan sekarang. Tapi saya juga setuju bahwa Presiden Jokowi selalu mengingatkan kepada Kapolri khususnya bahwa untuk membebaskan masyarakat untuk lebih bebas dalam berpendapat dan berbicara. Saya kalau kita Google ya, Jokowi ingatkan Kapolri soal demokrasi. Banyak sekali statement-statement Pak Jokowi di berbagai kesempatan bahwa beliau mengingatkan Kapolri. Nah, ini tahun 2021 bahkan ketika indeks kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi kebebasan berpendapat itu turun, Pak Jokowi juga mengingatkan Kapolri Listio Sigit Prabowo. Jadi kalau kami lihat, kalau kita bicara soal kebebasan berpendapat, pembatasannya itu oleh siapa sih? Tentunya oleh institusi Polri, karena kan pasti dipanggil. Nah, ini menurut saya adalah subordinasi dari Kapolri. Jadi, Paham ini kalau saya potong. Artinya gini, kalau yang sebelah itu kan jelas oposisi, mengkritik pemerintah itu mungkin hak yang oke-oke aja. Tapi kalau misalnya posisinya Pak Ganjar dengan PDIP sebagai partai utama penyokong pemerintah nggak terkesan mengkritik diri sendiri kalau kita bicara. Nggak apa-apa, otokritik itu sesuatu yang baik kok. Dalam demokrasi justru itu harus didukung ya otokritik. Nah, kita melihat memang yang sedang terjadi sekarang dan beberapa tahun terakhir ke dalam kepemimpinan Kapolri Listio Sigit Prabowo ini memang ada penurunan dalam indeks kebebasan berpendapat. Ini jujur dan ini dikatakan sendiri oleh Pak Jokowi di dalam suatu kesempatan bahwa dia bilang berkaitan dengan kepuasan publik terhadap bidang hukum supaya kita tahu masuk 2021 kita turun. Sedikit hati-hati ya Pak Kapolri, itu kata Presiden Jokowi. Nah ini yang saya lihat bahwa ada subordinasi dari Kapolri dan kasihan juga teman-teman Polri di institusi Polri yang lainnya yang sebenarnya sejak reformasi ini kan sudah menjadi suatu lembaga sipil yang tentunya harus melindungi sipil untuk bebas berbicara, bukan untuk menahan 1-2 orang untuk ditahan berbicara. Saya ke Mas Habib. Mas Habib, kalau dikatakan dua capres, katakanlah Mas Anies, Mas Ganjar, kebebasan demokrasi Indonesia terdegradasi, kurang lebih seperti itu. Tapi Pak Prabowo justru mendebat Mas Anies balik begitu. Kenapa begitu? Saya sependapat pada intinya dengan 3 pembicara sebelumnya, sahabat saya. Ini kan bagaimana melihat gelas dan isinya, apakah kosong, setengah terisi. Tapi kalau dalam perspektif kami dalam posisi yang optimis ya melihat. Jadi memang namanya indeks demokrasi itu ada up ada down. Ya pernah down, pernah sekitar tahun 2017 sampai 2019. Ya pada saat pilgub yang akhirnya Pak Anies terpilih itu ya kan kita tahu ada kasus makar 212 ya kan ya dan lain sebagainya. Tapi setelah tahun 2019 saya pikir ada peningkatan drastis. Tadi undang-undang yang disebutkan Pak Anies itu kan 2 undang-undang yang menjadi biang kerok ya. Di berangusnya hak masyarakat untuk berpendapat. Yang pertama Undang-Undang ITE pasal 27 dan pasal 28. 27 itu kan tentang pencemaran nama baik, pasal 28 tentang penyebaran informasi yang menimbulkan kebencian berdasarkan SARA, suku, agama, ras dan golongan. Yang kedua adalah Undang-Undang nomor 1 tahun 46 tentang penyebaran berita bohong. Dua-duanya sudah diperbaiki secara ekstrim oleh pemerintahan saat ini. Ya. Undang-undang ITE udah 2 kali, bahkan terakhir 10 hari yang lalu kami paripurna, kami mengesahkan perubahan pasal 27 dan pasal 28. Pasal 27 tadinya ancamannya di atas 5 tahun sehingga orang bisa ditangkap sebelum ditahan sebelum vonis ya kan. Dan pasal 28 unsur karetnya Mbak.
SARA itu, A-nya itu antar golongan. Dengan kata antar golongan itu semua orang bisa ditangkap. Baik. Ya kan? Nah, begitu itu sudah diperbaiki. Terus menurut Anda nanti dulu, masih makanya kritik juga? Anda baik-baik tapi nggak menyimak. Baik. Yang kedua Undang-Undang 146, ya kan? Undang-Undang 146 itu sudah ya pasal 14-nya sudah diperbaiki dalam pasal 263 KUHP. Tadinya menyebarkan kebohongan ya bisa langsung ditangkap. Jadi berbeda pendapat dianggap berbohong ditangkap. Tapi kami reformulasi di Komisi 3 kami sahkan dalam KUHP yang baru. Kalau mengakibatkan kerusuhan secara fisik, barulah itu yang bisa dipidana. Jadi kebohongan yang mengakibatkan kerusuhan secara fisik baru dipidana. Itu kan dua undang-undang yang paling banyak ya digunakan untuk memberangus orang yang dianggap berseberangan pendapat dengan penguasa. Itu udah nggak ada. Sudah sangat tidak karet gitu kan. Sudah sangat diperbaiki. Tinggal kultur hukumnya sama-sama kita perbaiki saat ini. Oke, tapi artinya gini, kenapa Pak Prabowo bukannya justru membela seperti yang tadi Anda katakan, kenapa justru menyerang balik Pak Anies dengan mengatakan kalau misalnya demokrasi kita jelek, Anda nggak bisa jadi gubernur? Ya artinya kita kan dalam konteks kita orang yang optimis memandang bagaimana tegaknya demokrasi. Kalau Pak Anies kan pesimis, kita yang optimis bahwa kita bersama-sama bisa memperbaiki dan sedang dan sudah memperbaiki situasi ini. Nah masalahnya kan pasal hal-hal yang disebutkan Pak Anies kan nggak update. Dia persoalkan Undang-Undang ITE yang baru seminggu sebelumnya, beberapa sebelumnya kita sahkan. Dia persoalkan Undang-Undang 146 yang sudah kita rombak total gitu loh. Artinya kan mungkin belum terinformasi kepada Pak Anies ya kan ya. Itulah sama-sama ikhtiar yang kita lakukan. Jadi menurut Anda Pak Anies datanya kurang update untuk menyerang Pak Prabowo soal demokrasi? Memang nggak update. Nanti gimana tuh kalau dibilang nggak update? Kalau saya tidak di soal update-nya, tapi di soal pesannya. Kenapa pesannya? Pesannya bukan soal pesimis atau tidak, tapi ada tentang demokrasi, bagaimana kita meningkatkan kualitas dengan fakta yang ada. Kan Mas Anies juga menyampaikan fakta tuh di... Tapi kan Pak Prabowo bilang katanya kalau misalnya demokrasi kita jelek, Pak Anies nggak bisa jadi gubernur DKI karena waktu itu sedang jadi demokrasi oposisi. Kan bukan hanya soal pilkada atau pemilu. Tapi kebebasan orang menyampaikan pendapat, kebebasan orang mengakses informasi dan lain-lain. Kalau cuma pemilu, di negara-negara otoriter pun pemilu dilaksanakan. Tapi kan demokrasi bukan sekedar itu saja gitu loh. Ada soal, maka Mas Anies tidak menyampaikan tentang pemilu, tapi tentang ada kasus-kasus gitu ya tentang demokrasi. Begitu juga Mas Ganjar tidak menyampaikan tentang pemilu, tapi ada Melki, ada Bu Sinta dan lain-lain. Di situ titiknya. Di titiknya artinya ada peringatan buat kita semua. Bagaimana proses ini kita jaga bersama bahwa kebebasan untuk kita semua atau khusus untuk pemerintah atau partai pendukung pemerintah. Nanti dijawabnya saja di Duara. Udah over 2 menit. Ya, itu sebagai evaluasi. Tetapi yang jelas kita ini kan tidak pernah melakukan pembatasan apapun. Dalam berbicara, dalam berpendapat, ada yang maki-maki presiden, ada yang caci maki presiden, ada yang merendahkan presiden, ada yang menjelekan juga biasa-biasa saja. Di Patung Kuda, di depan istana juga demo, juga hampir setiap minggu, setiap hari juga ada, juga nggak ada masalah. Anda kembali bersama kami di Duara. Presiden tadi menyatakan tidak ada pembatasan apapun dalam berekspresi dan berpendapat di Indonesia. Mas Jakfar? Terkait, saya lanjut yang tadi. Yang pertama, kita memang harus mengingatkan pemerintah untuk terus-menerus menjaga kebebasan ini. Tapi Presiden tadi bilang enggak kok bebas. Ya, bebas. Tapi kemudian ada juga beberapa orang, contoh dia setelah berpendapat dan lain-lain dianggap tidak sepakat, ada kelompok yang melaporkan. Kemudian terjadi proses hukum dan lain-lain. Itu sesungguhnya tidak perlu sampai di sana, cukup saja berdebat, cukup saja mengadu ide-idenya. Sehingga mengadu gagasan-gagasannya, mengadu pendapat-pendapatnya tentang demokrasi ini. Tentang apa yang disampaikan. Kita paham bahwa negara demokrasi adalah negara hukum. Tapi kan tidak semua harus bermuara di sana kan. Tidak semua harus berakhir seperti Melki, umumnya seperti orang tua Melki dan lain-lain. Maka kemudian terhadap pemerintah kita ingatkan apa? Kita meminta pemerintah tentu saja untuk terus menjaga kebebasan ini. Untuk masyarakat apa? Akan ada proses pendewasaan, apalagi ada sekarang kita di era digital, kebebasan berpendapat itu banyak di sosmed dan lain-lain. Disinilah ruang-ruangnya sebenarnya terjadi proses pergantian-pergantian pemikiran, pergantian-pergantian pendapat yang menyebabkan kita saling belajar. Kekurangan-kekurangan demokrasi itu membutuhkan satu, yang pertama,
setiap orang bisa menerima pendapat yang lain. Setiap orang kemudian telinganya biasa aja gitu Dan loh. pemerintah sekarang udah bisa belum begitu? Kita lihat saja faktanya. Kan tadi disampaikan fakta, bahkan bukan saya, Capres pun menyampaikan fakta-fakta bahwa ada situasi, kondisi orang-orang mendapatkan persoalan-persoalan pasca berpendapat. Mas Ciko, kalau Anda sendiri melihat intimidasi, dugaan intimidasi yang dialamatkan pada Butet itu gimana? Ya itu salah satu dari praktek dari ditekannya kebebasan berpendapat dan berbicara. Saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Habib, saya setuju dengan apa yang dikatakan saudara Johannes soal produk hukum dan lain-lain sudah diperbaiki dan makin baik dan lain. Saya juga setuju bahwa Pak Jokowi tidak setuju dengan menekan kebebasan berbicara dan berpendapat, tapi pada prakteknya kan kita lihat ada Melki, ada Bu Sinta, ada Butet, ada Aiman. Ya, jadi seakan-akan dicoba segala cara memutar dari hukum yang ada, ya mencari celah-celah sehingga digerakkanlah ada orang yang melaporkan sehingga bisa diproses hukum. Padahal jadi, kan kalau memang ingin benar-benar membebaskan orang berbicara, orang melapor pun anggap aja tidak harus selalu semuanya naik ke pemeriksaan kok. Dia bisa bilang oh ini tidak memenuhi unsur karena kita jadi punya undang-undang yang membebaskan berpendapat dan lain-lain. Bukan, saya melihat institusi Polri yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit Prabowo dan kita bisa lihat Pak Listio Sigit Prabowo itu dilantik bulan Januari tahun 2021. Nah sejak itu sampai sekarang indeks kebebasan kita menurun. Mas Johannes. Kalau terkait apa yang disampaikan, mesti kita bedakan kelihatannya Mbak, antara kebijakan dengan kasus per kasus. Oke. Karena kalau kita lihat, janganlah apa yang disampaikan Pak Anies itu kan mengeneralisir. Seolah-olah ada kasus, kemudian digeneralisir bahwa ada masalah dengan kebebasan berpendapat, ada masalah dengan demokrasi. Padahal kebijakannya, komitmen Bapak Presiden Jokowi yang diinstruksikan kepada kami melalui Pak Muldoko dan seluruh jajarannya adalah jelas. Kawal demokrasi ini, kebebasan berpendapat, kebebasan berbicara itu menjadi kekuatan utamanya demokrasi. Oke, itu instruksi Presiden. Itu jelas. Dan tapi kenapa kalau di luar masih tetap mengkritik soal demokrasi? Termasuk saya tambahkan juga apa yang disampaikan tadi. Ketika 2021 Desember, Bapak Presiden itu menyatakan ketika semua orang meragukan mempermasalahkan pasal karet, Bapak Presiden sendiri loh yang menginstruksikan pendekatannya jangan pendekatan hukum, tetapi pendekatannya adalah pendekatan dialogis. Masalahnya pada prakteknya ini yang sekarang dilakukan, pendekatan-pendekatan hukum, dicari celah-celah. Itulah yang menjadi tugas kita bersama untuk mengawal itu bersama-sama, Mas Ciko. Kita bicara praktis sekarang. Saya lebih bicara di tataran praktis karena judulnya juga nggak bicara kebebasan, dia bicara siapa batasi demokrasi dan kebebasan berekspresi. Nah kita melihat ada yang membatasi. Polri yang dipimpin oleh Pak Listio Sigit Prabowo gitu. Kapolri yang membatasi. Jadi kebijakan ini dari top ke bawah. Saya rasa kita harus lihat tadi yang saya bilang indeks demokrasinya apa yang dikatakan Mas Ciko, komitmen Presiden ini adalah sebuah komitmen nyata dan real. Artinya sekarang hanya tinggal bagaimana kita mengawal itu bersama. Di DPR juga ternyata sudah banyak diubah sehingga memberikan ruang yang kebebasan yang berlebihan lagi di mana itu sangat baik. Nah ini saya nggak mempermasalahkan itu, tapi saya mempermasalahkan praktek-praktek ini. Masyarakat melihat ada penekanan, ada tekanan-tekanan terhadap kebebasan. Dan ini terjadi dalam 1 bulan bisa 3-4 kasus. Ya, saya pikir kalau kita bicara kasus tentu harus ada argumentasi hukumnya, gitu kan. Jadi jangan kasus digeneralisir dengan opini yang subjektif, ya kan. Kalau misalnya kasus Aiman, dia menyatakan informasi bahwa dia mendapat telepon dari orang bahwa dipaksa berpihak, Polri dia dipaksa berpihak. Kan itu satu tuduhan yang serius. Apakah Polri mempermasalahkan? Kan enggak. Nanti dulu. Kan itu tuduhan yang serius dan harus diklarifikasi. Dengan cara apa mengklarifikasinya? Ya dengan proses hukum. Nggak mungkin klarifikasi di luar proses hukum karena ini adalah masalah hukum. Begitu juga kasus Melki. Apakah itu pandangan pemerintah atau pandangan Polri dia harus diproses hukum? Nanti dulu. Kan akhirnya laporan sipil. Kasus Melki mengatakan dia di profile, ya kan ya. Apakah bisa dibuktikan? Apakah ada upaya juga membuktikan bahwa yang melakukan profiling itu benar-benar aparat keamanan? Apakah kita mengizinkan setiap orang mendalilkan semua sesuatu, ya kan ya, tidak menyampaikan bukti-buktinya? Kan nggak bisa dong. Nah karena itu ya proses hukumnya bisa sama-sama kita kawal. Kalau Anda katakan Pak Sigit ya, Pak Listio Sigit adalah Kapolri yang paling tidak demokratis. Kalau kami punya pandangan yang sebaliknya secara ekstrim. Justru beliaulah orang yang paling sensitif ya terhadap pendapat-pendapat publik ya.
banyak sekali kasus ya yang beliau langsung turun tangan selesaikan ya, dan akhirnya selesai. Misalnya soal kasus pelapor tindak pidana korupsi di Cirebon ya, yang akhirnya menjadi tersangka. Beliau atensi gitu kan ya, akhirnya dibatalkan gitu kan ya. Banyak kasus-kasus serupa yang memang Pak Listio Sigit komitmennya tunjukkan sekali kepada masyarakat, kepada publik. Jadi nggak bisa Pak, kita ngomong kasus tanpa menyampaikan argumentasi dan tapi buktinya. sorry, ini aku potong. Tapi ini bertentangan apa yang disampaikan oleh Mas Yohanes tadi, bahwa Presiden menginginkan jangan ada pendekatan hukum. Pendekatannya harus pendekatan dialog dalam dulu. konteks Ini kebebasan masalahnya kan berpendapat. pendekatan Enggak beda Bos. Kalau ini dalam kasus Bos. Jadi kalau lo setuju kalau Butet ngomong gitu terus dia harus dilaporkan dan dipanggil? Bukan, ini masalah itu kan aja. Ini masalahnya itu. Melki dia ngomong begitu terus ibunya mesti didatengin sama aparat. Setuju? Yang mendatangi Apakah siapa? itu setuju? Enggak, yang mendatangi Melki siapa? Yang memprofil Melki siapa? Sampai sekarang nggak terbukti kok. Jadi jangan fitnah juga gitu loh. Jangan suatu peristiwa kemudian dilakukan yang mendatangi Melki. Saya melihat presidennya ini udah sangat demokratis, ya kan? Yang telinganya tipis ini teman-teman yang ada di sini gitu. Mas Habib menjadi juru bicara dari polisi, padahal kan kita lagi bicara soal polri sebagai institusi, ya kan? Lembaga sipil yang seharusnya melindungi sipil secara yang lebih besar. Oke, tepuk tangan boleh dulu. tanya dikit? Mas Ya Habib. kan? Kasus Melki, ya, bisakah dibuktikan yang memprofiling dia adalah aparat negara? Bisa dibuktikan nggak? Ya Melki sudah mengatakan itu. Iya, ya dia kan? mengatakan iya, membuktikan nggak? Ya polisi tinggal datang berdialog, berdiskusi, nggak harus langsung panggil secara resmi, ya kan? Nggak ada. Ya tinggal diberitakan aja gitu kan apa yang dibicarakan. Tapi kalau Anda ambil kasus Melki sebagai bentuk pelanggaran kebebasan berbicara, kan nggak bisa dibuktikan, gitu kan? Sudah dibantah dan Melki nggak bisa membuktikan, gitu. Oke. Tapi kalau kasus Fathia dan Haris Azhar itu gimana tuh? Sedikit ya. Jadi itu menurut saya sebuah kasus yang berbeda dengan penerapannya ketika sebelum 2019. 2019 Mbak, ya kita sebelum 2019 ya beda pendapat dikit karena pasal berita bohong, malam dapat surat panggilan. Oke. Besok bisa ditahan. Kasus Asma Dewi, kasus Ahmad Dhani. Ya. Di kasus Haris dan Fathia, saya sejak awal mengatakan ya. Seharusnya kalau kita mempedomani KUHP baru yang memang baru berlaku 2026, tapi kan kultur hukumnya kita sudah bisa terapkan di kasus ini. Saya mengkritisi harusnya ya dicari mens reanya si Haris dan si Fathia ini. Adakah mens rea dia untuk melakukan pencemaran nama baik Pak Luhut Panjaitan? Setidaknya saya katakan di kasus ini janganlah dikenakan penahanan. Kenapa? Jadi kalau di perkara pidana Mbak, kalau kita dikenakan penahanan itu sama saja kita bertinju dengan tangan terikat. Karena ya penahanan sebelum vonis ya. Karena kita kehilangan kebebasan untuk membela diri kita. Di kasus Haris Fathia ya, sampai menjelang vonis ini mungkin seminggu ini ya tidak pernah ada dikenakan penahanan pada dua orang tersebut. Ya setidaknya jauh lebih baik dari apa yang berlaku sebelum 2019 lah. Walaupun menurut saya kalau mau sempurna ya nanti di vonisnya, di putusannya bahwa dicari pembuktian adakah mens rea atau tidak terhadap Haris dan Fathia ini gitu. Tapi tidak dilakukan penahanan, apakah itu jadi bukti perbaikan demokrasi Indonesia? Tentu. Itu saya bilang, kalau orang ditahan sebelum vonis, itu kan sama saja dia bertinju dengan tangan terikat. Kan di sisi lain, ini kan perdebatannya kenapa pasal itu masih ada, ya kan ya. Kami ini kan merangkum semua pendapat masyarakat. Ada yang ingin bebas sebebas-bebasnya, bebas memfitnah, bebas mencela, bebas mencaci. Tapi ada yang mengatakan bahwa nggak bisa juga bebas sebebas-bebasnya, harus ada batasan, harus ada kalau dia nuduh harus ada bukti. Nah begitu juga di kasus ini Pak Luhut misalnya merasa namanya dicemarkan, dia meminta Haris dan Fathia membuktikan. Dan apa prosesnya? Proses hukum. Nah itu yang terjadi saat ini. Kalau gitu pertanyaannya untuk Mas Jakfar, kalau ditanyakan kebebasan berekspresi, kebebasan berdemokrasi, kebebasan seperti apa yang kemudian dimaksud oleh Pak Anies yang kemudian diharapkan akan hadir di Indonesia? Tapi nanti dijawabnya sejenak di luar. Memang sangat penting. Tanpa perlindungan kebebasan berekspresi, tidak mungkin ada demokrasi. Tanpa ada oposisi, tidak mungkin ada demokrasi. Pemilu masih mungkin, ya.
ada, tetapi tidak dalam pengertian demokratis. Kita lihat India, kita lihat Hungaria, itu yang terjadi adalah electoral autocracy. Jadi pemilu bukan indikator utama dari demokrasi, tapi yang dua pertama, adanya oposisi, adanya kebebasan berekspresi, itu jauh lebih fundamental. Oke, saya langsung ke Mas Jakfar. Jadi kebebasan demokrasi dan berekspresi seperti apa yang dimau Pak Anies? Pertama begini, Pak. Dalam demokrasi, hal paling intinya adalah kebebasan menyampaikan pendapat dan berekspresi. Oke. Yang kedua, kita harus lihat bahwa setiap orang tidak punya rasa takut jika ingin menyampaikan pendapatnya. Dalam hal ini tentu saja kritik, bukan fitnah atau hoax ya. Kritik terhadap, baik itu terhadap penyelenggara negara ataupun terhadap kelompok-kelompok lain. Oke. Dalam konteks kehidupan bersama, gitu. Itu prinsip dari proses demokrasi, inti dari demokrasi. Apa yang dibayangkan Mas Anies adalah semua warga negara yang setara dalam konstitusi tentunya bisa menyampaikan apapun pendapatnya tentang penyelenggaraan negara, tentang kehidupan bersama. Itu yang ingin dibangun tanpa rasa takut. Karena rasa takut itu akan menghilangkan demokrasi itu sendiri. Itu. Berikutnya, kita harus melihat bahwa demokrasi ini bukan hanya sekedar alur lalu lalang pemilu. Oke. Nah, di situ titiknya. Maka kemudian kita lihat kalau di era Orde Baru, kita itu kan merindukan kapan nih Iwan Fals bikin album, kapan nih Rendra bikin, itu nilai-nilai kritik. Lagunya kritik, Rendra puisinya kritik. Kita ingin, karena orang-orang dengan kritik itu merasa terwakili. Oke. Terwakili terhadap apa yang kurang. Itu kan cita-citanya, tapi jaminannya apa jika itu nanti terlaksana kalau Pak Anies menang? Jaminannya yang pertama, kalau tadi ini Mas Habib ini sudah menyampaikan ada perubahan-perubahan undang-undang dan lain-lain. Yang pertama jaminannya adalah kepastian hukum, batasan-batasan terhadap mereka. Oke. Cukup dulu sampai di situ. Saya mau undang Vladima dari Trisakti. Kalau mahasiswa maunya kebebasan berekspresi dan demokrasi seperti apa yang diinginkan? Vladima, silahkan dari Trisakti. Oke, baik. Selamat malam. Terima kasih atas kesempatannya. Jadi sebetulnya apa yang kita inginkan tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat, seharusnya di sini seluruh rakyat itu dipandang setara dalam konstitusi itu sendiri. Jadi betul seperti yang tadi barusan disampaikan, memang kita semua layak untuk dapat kesempatan yang setara untuk terlibat aktif dan memegang kekuasaan itu sendiri. Jadi kedaulatan itu dipegang sama rakyat. Jadi keterwakilan yang ada itu hanya mewakili representatif dari rakyat. Tapi tetap rakyatnya mendapatkan porsi terbanyak, porsi tertinggi, dan yang paling konkret dalam penjalanan kekuasaan dan bagaimana negara ini ingin dijalankan. Oke, pertanyaannya? Pertanyaan sebenarnya sederhana aja. Jadi tadi saya melihat Mas Ciko sangat bersemangat sekali membahas tentang demokrasi. Saya salut dengan semangat itu. Tapi akhirnya saya bergumam dan bertanya-tanya, Mas. Saya izin berikan pertanyaan. Saya sempat mengamati tentang Gempa Dewa, gerakan masyarakat peduli alam Desa Wadas. Di tahun 2022 ada banyak sekali aparat yang mengepung di sana karena adanya aksi. Aksi ini merupakan bentuk protes dan sebuah cita dari bagaimana kebebasan berpendapat itu dilaksanakan. Tapi kenapa pendekatan yang ada itu justru ada aparat yang terjun di sana? Oke. Dan saya ingin bertanya, lantas di tengah konflik itu, bagaimana posisi Pak Ganjar itu sendiri yang di saat itu hanya berupaya menenangkan, tenang saja, ini udah ada yang ngecek dari Komnas HAM. Baik. Kenapa tidak bersikap dan menengahinya saja secara konkret seperti itu? Terima kasih Vladimir. Silakan langsung dijawab Mas Ciko. Terima kasih ya pujiannya tadi yang pertama, ya ini paling keren emang, muji dulu baru skak ya kan. Tapi kita nggak ngerasa di skak lah, ini masih permainan masih panjang ya. Pada artinya gini, kita bicara soal Wadas, kita bicara pertama adalah itu proyek strategis nasional, itu bukan proyek Provinsi Jawa Tengah. Dan kita lihat memang tadi dikatakan aparat, yang kita selalu bisa sebut aparat adalah aparat kepolisian ya. Aparat kepolisian bukan berada di bawah kekuasaan gubernur. Yang kedua, apakah Pak Ganjar mencoba menyelesaikan permasalahan itu dengan damai? Ya, tapi memang ada proses-proses dan pada akhirnya pemulihan korban HAM di Wadas itu semua diselesaikan oleh Provinsi Jateng, membantu apa yang sebenarnya menjadi dimulai oleh pemerintah pusat. Jadi sebenarnya memang ada proses di sana, memang selalu ketika ada proses ada ketidakpuasan ya kan, masyarakat pasti menilai, oh kenapa nggak cepet aja, kenapa nggak, tapi tentunya Pak Ganjar mempunyai pertimbangan sendiri dan akhirnya pun selesai gitu. Ini yang kita lihat, at the end semuanya solve dan alhamdulillah bisa berjalan lagi. Oke, tepuk tangan dulu. Selanjutnya saya akan kasih kesempatan untuk mahasiswa UI, silakan.
Makasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Zaid Sultan. Saya ingin bertanya sebenarnya. Saya masih sosiologi, di mana saya belajar bahwa masyarakat itu hadir terlebih dahulu sebelum hukum. Jadi di sini penjaminan kebebasan berpendapat itu tidak hanya melalui jalur hukum, tapi melalui juga realitas di masyarakat, bagaimana diskusinya di masyarakat. Nah, apa yang terjadi ketika terjadi kritik oleh mungkin petinggi-petinggi organisasi di mahasiswa, itu terjadi intimidasi melalui masyarakat, mungkin konteks ini buzzer. Nah, bagaimana dari mungkin dari pihak KSP bagaimana menanggapi soal buzzer ini? Buzzer ini di mana sering diafiliasikan kepada pihak istana, pemerintahan, dan mungkin apakah ada pernyataan pasti dari Bapak Jokowi mungkin bagaimana buzzer ini ada dan sebenarnya untuk siapa dan bagaimana ini bisa menekan kebebasan berpendapat di masyarakat. Baik, gitu. Terima kasih. Silakan Mas Johannes. Yang pasti yang pertama adalah saya pastikan dan saya jamin bahwa yang namanya istana ataupun kantor staf presiden ataupun pemerintah sampai hari ini kita tidak pernah mengurusi yang namanya buzzer. Artinya apa? Komunikasi pemerintah kepada publik itu memang betul-betul komunikasi resmi, baik melalui Menkominfo maupun kantor staf presiden maupun humas-humas kementerian dan lembaga lain. Jadi buzzer itu kalau mau itu saya sempat membahas ini 3 tahun yang lalu sama di tempat ini, kita harus melihat bahwa yang namanya buzzer atau apapun itu adalah bagian juga suara-suara demokrasi. Setiap pemimpin itu pasti punya pengikutnya. Setiap pemimpin pasti punya anak ideologisnya. Dan ketika pemimpinnya atau siapapun itu diganggu ataupun dikritik, ya kadang pada titik-titik tertentu yang namanya pengikut itu kan tidak semuanya pintar juga begitu. Yang namanya pengikut kadang juga ya ada yang kebablasan juga. Pada titik itulah pembelaan-pembelaan itu yang kadang kebablasan menurut kami. Nah, inilah pentingnya kita bersama-sama untuk memperkuat literasi digital. Bagaimana hari ini media-media, karena kritik ini kan hanya bisa saat ini yang paling kuat dilakukan melalui sosial media. Tapi penggunaan sosial media di masyarakat itu literasinya masih rendah. Inilah menjadi tanggung jawab kita bersama, baik pemerintah, masyarakat, termasuk juga partai-partai politik dan juga capres-capres untuk memperkuat literasi dan edukasi digital ini. Saya ke Mas Habib. Mas Habib, kalau tadi juga sempat disinggung sedikit, pendekatan itu nggak melulu soal hukum, tapi juga bisa secara diskusi begitu ketika kemudian ada satu masalah atau ada satu kritik. Bagaimana dengan respon Anda dan memastikan ketika nanti Pak Prabowo terpilih itu tidak akan terjadi? Ya pasti ya. Sekarang saja Pak Prabowo difitnah, dijelekin, katanya senyumin aja, gitu kan? Itu kan prinsip. Bagaimana kita kalau kita diberikan kekuasaan, kita tidak baper terhadap kritikan-kritikan, nggak ada masalah. Dan itu sudah komitmen kami, karena 2019 ketika kita bergabung dalam koalisi pemerintah, itu kan kita yang dorong juga, ya, salah satu yang mendorong dan bersama 9 partai politik lainnya tentang konsep restoratif justice misalnya. Restoratif justice ini kan paling relevan diterapkan dalam perkara-perkara ujaran kebencian, ya kan orang berbicara menulis di medsos itu kan belum tentu maksudnya seperti yang tertulis, ya kan? Karena itu satu restoratif justice, yang kedua dicangkokkannya, ya ditanamnya ajaran dualistik itu dalam KUHP pasal 36 bahwa orang baru bisa dihukum kalau ada mens reanya, niatnya. Itu satu restoratif justice, yang kedua mens rea, ya pasal 3 dualistik tadi. Dua hal tersebutlah yang ada dalam struktur hukum kita sekarang, dalam regulasi kita sekarang. Dan saya fraksi Gerindra di Komisi 3 salah satu yang mendorong, ada 4 bahkan restoratif justice itu, ya, di kejaksaan, di kepolisian, di Mahkamah Agung, ya, di semua tingkatan ada semua, gitu. Itu yang secara sistematis kita siapkan, sehingga ketika ada perbedaan pendapat, yang dicari adalah yang dilakukan adalah komunikasi. Restoratif justice itu kan komunikasi, ya kan? Bagaimana seharusnya perbedaan pendapat ini dipertemukan. Tapi gini, kalau Pak Prabowo terpilih, bagaimana memastikan indikator demokrasi itu akan tetap berjalan sesuai dengan jalurnya? Nanti dijawabnya usai jeda di 2. Anda kembali bersama kami di 2 arah. Sebelum tadi saya lanjutkan pertanyaannya ke Mas Habib, saya ke Mas Jakfar dulu. Jadi siapa yang membatasi demokrasi dan kebebasan berekspresi? Kalau dalam negara demokrasi biasanya 2 hal, yaitu kelompok-kelompok masyarakat yang menilai kritik sebagai sebuah
masalah, artinya menyerang gitu, dan tidak kuat, kelompok-kelompok masyarakat. Yang kedua tentu penyelenggara negara. Oke. Maka kemudian Mas Anies menyampaikan komitmennya di waktu yang ini, ketika debat, komitmennya adalah meningkatkan kualitas demokrasi dan menjaga proses demokratisasi ini. Saya ulangi, tentu saja di depan ada 4 kampus pejuang demokrasi sebenarnya ya. Ada UI, ada Atmajaya, ada Trisakti. 98 ini adalah pejuang-pejuang kampus pejuang-pejuang demokrasi itu. Maka kemudian lalu dengan cara apa kita menjamin? Yang pertama adalah aturan, yang kedua kulturnya. Di Indonesia itu hampir semua entitas etnis itu punya cara tersendiri berdemokrasi. Oke. Ya, mereka punya semua ruang-ruang untuk menyampaikan pendapat. Kita cek saja semua entitas dan semua juga agama, semuanya punya itu. Maka kemudian biasa saja kemudian kalau keluar ke tengah masyarakat yang lebih luas, kebebasan-kebebasan itu, aspirasi-aspirasi itu, ekspresi-ekspresi itu disampaikan. Biasanya gini, kalau kampanye kan semuanya manis, tapi ketika penyelenggaraannya, ketika sudah terpilih, bagaimana memastikan apa yang dijanjikan ketika kampanye itu bisa diimplementasikan ketika terpilih? Jika terpilih, bagaimana caranya itu terimplementasikan? Yang pertama adalah suara keras tetap ada. Kritik-kritik pedas harus tetap terus berjalan. Oke. Nah, disitulah ujian kekuasaan itu kita lihat. Tidak bisa dijamin juga. Maka kemudian ujiannya adalah lebih kencanglah mengkritik, lebih kencanglah bersuara, menyampaikan aspirasi-aspirasi. Baik, kita akan bisa nilai kekuasaan itu. Oke. Saya ke Mas Habib. Kalau Pak Prabowo terpilih, bagaimana memastikan indeks demokrasi akan tetap ada dalam jalurnya? Ya tentu ya. Secara objektif, menurut saya kian ke sini ya, kian sulit bagi siapapun yang memegang kekuasaan untuk tidak bersikap demokratis. Ya, karena ini ada ini nih, handphone nih. Semua orang bisa berbicara, ya, menyikapi, lalu saling merespon ketika ada sesuatu yang dianggap tidak tidak sesuai dengan koridor demokrasi. Tapi dari kami, tekad kami jelas disampaikan dalam visi misi, ditegaskan Pak Prabowo, ya kan, bagaimana hukum tidak menjadi alat kekuasaan. Lalu caranya bagaimana? Seperti kata Bung Jafar ya, itu yang dijelaskan Lawrence Friedman ya, kultur, struktur, substance. 3 sistem hukum itu kan itu ya kan, kultur, struktur, substance. Substansinya undang-undangnya sudah ada, sudah kita perbaiki, cukup maksimal saya rasa 2 pasal yang menjadi momok bagi kaum pro demokrasi itu sudah kita reformulasi ya kan ya. Budaya berhukumnya sekarang pelan-pelan. Ini kan makanya KUHP itu nggak berlaku sekarang langsung, tapi ada 3 tahun. Itu bagi kita untuk membuat budaya berhukum yang baru. Budaya hukumnya apa? Budaya hukum yang tidak lagi menjadikan hukum sekedar alat untuk menghukum, ya kan? Tapi bagaimana hukum menjadi ajang rehabilitasi. Jadi makanya konsepnya kan rehabilitasi. Itu semua. Nah, jadi tekad kami adalah sebagaimana tagline kami secara keseluruhan, kami melanjutkan kebijakan Pak Jokowi yang sekarang sudah baik ya kan, dan menyempurnakannya. Oke, tepuk tangan. Saya ke Mas Ciko. Jadi apa yang ditawarkan Ganjar? Kalau kita bicara demokrasi, apa gagasan barunya? Apakah kemudian diubah, diperbaiki, atau seperti apa? Pertama yang ditawarkan oleh pasangan Ganjar Mahfud adalah rekam jejak. Sosok-sosok yang akan memimpin bangsa ini, yaitu Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Yang kita lihat memang Pak Mahfud sendiri adalah ahli pada bidang hukum, tokoh sentral di bidang penegakan hukum di negeri ini. Selama masa reformasi pernah menjadi Menteri Kehakiman, pernah menjadi Ketua Mahkamah Konstitusi, dan sekarang Menko Polhukam tentunya. Nah, Pak Ganjar sendiri dalam 10 tahun memimpin di Provinsi Jawa Tengah pernah mendapatkan penghargaan dari Komnas HAM gitu. Dan juga dari KPK kalau kita bicara penegakan hukum secara keseluruhan. Tapi ketika kita bicara soal hukum, saya sudah merasa memang ada progres dalam produk-produk hukum itu sendiri. Nah, yang kita bicarakan ini kan bukan produk hukumnya, kita bicarakan praktisnya di masyarakat yang tadi disebutkan oleh Pak Ganjar dalam acara debat. Ada Bu Sinta, ada Melki, dan kita bisa tambahkan ada Aiman, ada Butet, dan lain-lain. Nah, ini yang kita lihat adalah sosok-sosok siapa yang menjadi tokoh di bidang penegakan hukumnya. Nah, khusus di saat ini ya kita lihat yang tadi saya sampaikan bahwa Kapolri saya rasa ada tanggung jawabnya dia ketika menurunnya indeks demokrasi itu. Padahal Presiden terus mengingatkan bahwa kebebasan berpendapat itu dijamin, ya kan, penegakan hukum kalau bisa pendekatannya jangan hukum, ada mitigasi dan lain-lain. Nah, kita berharap ini ke depannya akan lebih baik lagi ketika sosok-sosok seperti Pak Ganjar dan Pak Mahfud memimpin dan memilih orang-orang yang memang sesuai dengan apa yang mereka sampaikan ke bawah untuk melakukan
melakukan apa yang baik buat Tepuk tangan dulu. Saya ke Mas Joko terakhir, singkat saja Mas. Jadi apa komitmen Pak Presiden untuk meninggalkan legacy soal kebebasan demokrasi Indonesia yang cukup baik? Semua butuh proses, dan dalam sebuah proses itu pasti tidak ada yang sempurna. Dan dalam konteks tidak sempurna itu kita butuh masukan, kritik, apapun bentuknya. Dan pada titik itu kantor staf Presiden atas saran Bapak Presiden itu membuka diri untuk menerima semua masukan-masukan itu. Pemerintahan Presiden Jokowi masih ada 10 bulan ke depan. Dan dalam proses 10 bulan ke depan, mari kita bersama-sama, kelompok masyarakat sipil, pemerintah, dan juga seluruh entitas-entitas demokrasi untuk tetap mengawal demokrasi ini akan menjadi lebih baik. Prosesnya masih panjang, dan itu adalah komitmen pemerintahan ini. Demokrasi bukan sekedar pemilu dan pilkada, juga bukan sekedar berburu jabatan dan bagi-bagi kue kekuasaan. Demokrasi adalah penghormatan terhadap hak setiap orang untuk menyampaikan pendapat tanpa dihambat apalagi disumbat. Demokrasi adalah memberi ruang pada kebebasan berekspresi tanpa represi dan intimidasi. Negara harus memastikan mandat konstitusi ini terrealisasi, bukan sebaliknya mengebiri dan mengangkangi demokrasi dan kebebasan berekspresi demi mengamankan dan melanggengkan kekuasaan. Saya Liviana Charlisa, tetap saksikan Kompas TV untuk mengupdate informasi terkini seputar pemilu 2024 hanya di Kompas TV, independen terpercaya. Sampai jumpa.